Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Alfarezi dengan NPM 2435106668. Di video kali ini saya akan mempresentasikan laporan EAS Sains Data saya, yaitu dataset nomor 5 tentang prediksi risiko sindrom metabolik. Nah, untuk yang pertama ada pendahuluan dan latar belakangnya. Masalah yang di sini, sindrom metabolik itu sama dengan kombinasi obesitas sentral, hipertensi, resistensi insulin, HDL rendah, trigliserida tinggi, yang serta meningkatkan risiko kardiovaskular dan diabetes tipe 2. Nah, motivasi yang bisa saya beri di sini itu deteksi dini lewat machine learning mempercepat identifikasi risiko dan mendukung intervensi klinis. Tujuan proyek yang saya buat kali ini yaitu untuk menganalisis data, yaitu menerapkan metode eksplorasi, pembersihan, dan visualisasi. Model klasifikasinya itu untuk membangun dan menguji model untuk memprediksi status sindrom metabolik. Nah, dataset yang saya gunakan di sini yaitu berupa file metabolic syndrome CSV, ada 80 baris 14.000 termasuk target metabolic syndrome. Lalu untuk pembersihannya di sini ada hapus kolom identitas, normalisasi kategori berupa sek dan target, konversi flash order yaitu NaN tipe numerik diubah, imputasi yaitu median untuk numerik, modus, dan kategorikal. Lalu yang terakhir deteksi outlier atau AQR tidak dihapus karena sampel kecil. Lalu di sini ada 3 fitur engineeringnya, yaitu BMI kategori, itu klasifikasi WHO berupa underweight, normal, overweight, dan obes. Ini merupakan berat kategori berat dari setiap orangnya. Lalu age group ini merupakan kategori usia, yaitu kategori muda di bawah 30 tahun, dewasa 30 sampai 49, dan lansia di atas 50 atau lebih. Lalu TG HDL rasio ini yaitu rasio trigliserida terhadap HDL, indikator resistensi insulin dan risiko metabolik. Lalu metode pemodelannya di sini menggunakan random forest yang non-linear, tahan outlier, fitur importance. Lalu untuk tambahan eksplorasinya, PCA untuk reduksi dimensi dan visualisasi, K-means untuk clustering atau anomali, data splitnya 80% latih atau 20% uji, random state-nya ada 42, stratify target. Nah, lalu evaluasi di sini akurasi, presisi, recall F1, dan confusion matrix. Lalu dari hasil eksplorasi dan visualisasinya di sini, distribusi targetnya ada 80 pasien, proporsinya ada 40/40, itu untuk mengurangi base kelas. Lalu korelasi fitur TG HDL rasio menunjukkan korelasi relevan dengan fitur klinis lain. Lalu ada Y-score dan BMI. Nah, ini lingkar pinggang lebih besar dan BMI overweight atau obes, cenderung terkait dengan status yes. Nah, lalu hasil pemodelan dan evaluasi di sini, performa model atau data ujinya random forest dengan akurasi 93,75%, precisionnya 0,889, lalu recallnya 1,000, dan F1-nya 0,941. Lalu logistic regressionnya, performanya di sini setara pada dataset ini yaitu akurasinya 93,75. Lalu untuk interpretasi klinis di sini recall 1001,000 pada kelas positif, berarti tidak ada false negatif pada data uji yang ada di sini. Lalu, penting secara klinis untuk deteksi risiko. Lalu fitur importance dan temuan tambahannya itu fitur yang paling berpengaruh yaitu blood glukosa dengan 0,173 ratingnya. Lalu TG HDL rasio 0,136, BMI-nya 0,116, dan Y-score-nya 0,116, dan triglycerides-nya 0,098. Fitur engineering TG HDL rasio ini terbukti informatif, hasil konsisten dengan kriteria klinis NCEP ATP3. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini dan rekomendasinya yaitu clustering K-means berhasil mengidentifikasi satu pasien dengan profil laboratorium ekstrim sebagai anomali tersendiri, menunjukkan potensi clustering sebagai alat bantu deteksi dini kasus berisiko tinggi. Lalu yang kedua ada PCA, yaitu untuk menunjukkan bahwa informasi pada dataset tersebar di banyak dimensi.
Sehingga pendekatan non-linear seperti random forest lebih sesuai untuk permasalahan ini dibanding model linear sederhana. Yang terakhir ada model random forest dan logistic regression yang itu menghasilkan performa yang setara dengan akurasi sebesar 93,75% dalam mengklasifikasikan status sindrom metabolik pasien pada data uji. Lalu rekomendasi yang bisa saya berikan di sini yaitu pasien dengan nilai laboratorium yang jauh di luar rentang normal seperti temuan pada tahap clustering sebaiknya segera mendapatkan pemeriksaan lanjutan dan konsultasi medis. Lalu yang kedua ada bagi tenaga medis 4 indikator utama yaitu ada gula darah, rasio TG atau HDL, BMI dan lingkar pinggang. Nah, di sini sebaiknya menjadi fokus pemeriksaan rutin untuk deteksi dini risiko sindrom metabolik sejalan dengan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau singkatan GERMAS yang dicanangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.